hormati, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, kami ucapkan selamat datang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beberapa saat lagi akan kita ikuti upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 32 tahun 2025. Di hadapan Bapak dan Ibu, dengan penuh rasa bangga, memasuki lapangan parade Abdi Praja, sebanyak 1.110 calon Pamong Praja Muda yang sesaat lagi akan dilantik sebagai Pamong Praja Muda oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, sambil menunggu dimulainya acara, berikut kami bacakan susunan dan riwayat hidup singkat personil upacara. Bertindak selaku perwira upacara, Dr. R.M. Arif Mulya Edi MSI. Berikut riwayat hidup beliau. Lahir di Magelang 10 Februari 1967. Merupakan lulusan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Semarang tahun 1989. Adapun riwayat jabatan beliau di antaranya: memulai karir sebagai staf pemerintah di pemerintah Kota Semarang pada tahun 1990. Menjabat sebagai sekretaris camat di pemerintah Kota Semarang pada tahun 1997 sampai dengan 1999. Selanjutnya, menjabat sebagai camat di pemerintah Kota Semarang pada tahun 2000 sampai 2003. Pernah juga menjabat sebagai kepala dinas dan asisten satu daerah di pemerintah Kota Semarang. Melanjutkan karir sebagai kepala biro di IPDN sejak tahun 2010 sampai dengan 2017. Selanjutnya, menduduki beberapa jabatan eselon 2 di lingkup Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Pernah menjabat sebagai PJ Bupati Bangkalan, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Hukum Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat IPDN. Bertindak selaku cadangan perwira upacara, Dr. Randus Baharudin Paba MSI. Merupakan lulusan STPDN Angkatan 3 tahun 1994. Memulai karir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2003. Pada tahun 2024, menjabat sebagai PJS Wali Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan IPDN. Bertindak selaku Komandan Upacara, Beni Dwiva Yusri SSTP MSI. Berikut riwayat hidup beliau. Lahir di Muaro 13 Januari 1986. Merupakan lulusan STPDN Angkatan 16 tahun 2008. Adapun riwayat jabatan beliau di antaranya: memulai karir sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2008. Menjabat sebagai Kasubit Administrasi Pembangunan Keuangan dan Aset Negeri Kabupaten Sijunjung pada tahun 2011. Melanjutkan karir sebagai Sekretaris Camat Sijunjung pada tahun 2013. Menjabat sebagai Camat Sijunjung pada tahun 2015. Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung pada tahun 2017. Menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019. Selanjutnya menjabat sebagai Bupati Sijunjung periode 2021 sampai dengan 2025 dan periode 2025 sampai dengan 2030. Dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia sejak tahun 2021 hingga sekarang. Adapun penghargaan yang pernah didapat di antaranya: Satya Lencana Pengabdian 10 tahun PNS pada tahun 2007. Penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN Pusat pada tahun 2023. Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Good Governance dari Menteri Menpanerbe tahun 2025. Bertindak selaku cadangan komandan upacara,
Syamsu Koirudin SSTP MSI merupakan lulusan STPDN Angkatan 10 tahun 2002 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Keperajaan, Kemahasiswaan dan Alumni IPDN sejak tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, penerima penghargaan Kartika Astabrata tahun ini adalah Suwandi STRIP, asal daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan putra dari pasangan Bapak Samin dan Ibu Wamesi. Perwakilan calon pamong Praja Muda untuk pengucapan ikrar pamong, Arya Raya Effendi STRIP, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, dan Rachel April Febiana Pongo STRIP, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Utara. Pembawa lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri oleh pasukan tanda kehormatan dari Satuan Praja Madya Angkatan 33 Triantama Praja. Diiringi oleh Korps Musik Ramben Gita Puja Wiyata dan dukung oleh paduan suara Gita Puja Wiyata dari Satuan Praja Madya Angkatan 33 Triantama Praja. Selanjutnya, untuk hikmat dan tertibnya jalannya acara, kami mohon kepada hadirin untuk saat ini menonaktifkan atau mengganti pada nada hening untuk handphone dan telepon genggam. Terima kasih.
Istirahat di tempat. Gerak. Upacara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 Senin 28 Juli 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pasukan saya ambil alih. Masing-masing komandan kompi kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Parade, istirahat, di tempat! Gerak! Hadirin dimohon berdiri. Lapor upacara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 Senin 28 Juli 2025 siap dimulai. Lanjutkan.
Menteri Dalam Negeri selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pelantikan. Perwakilan menempatkan diri. Salon kiri. Jalan. Henti. Gerak. Teruskan. Terus. Lapor perwakilan pelantikan Pamong Praja Muda
dan pengucap ikrar pamong. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan pernyataan pelantikan oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Senin 28 Juli tahun 2025, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia melantik saudara-saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 32 tahun 2025. Saya percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pemasangan tanda pangkat, penyematan lencana Pamong Praja, dan pengalungan Kartika Astabrata oleh Inspektur Upacara. Inspektur Upacara menuju tempat yang telah ditentukan. Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Pengucapan ikrar pamong. Ikrar pamong. Kami Pamong Praja Muda. Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berjanji. Satu. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Siap berkorban untuk kepentingan negara. Bangsa dan masyarakat. Tiga. Setia melayani dan mengabdi. Untuk kepentingan masyarakat. Dimanapun bertugas. Kami sadar. Bahwa ikrar ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan disaksikan manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin. Agar kami dapat melaksanakan ikrar kami ini. Pelantikan dan pengucapan ikrar telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Rak. Alun kanan maju. Jalan. Jalan.
Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi, Gubernur Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Sumatera Barat Bapak Mayeldi Ansyarullah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Bengkulu Bapak Mian, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Has Nuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nausrau, Wakil Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Surya, kemudian segenap Forkompinda Provinsi Jawa Barat yang hadir, Ketua DPRD, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan saya mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Rektor IPDN, serta segenap sivitas akademika, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rekan-rekan pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian Lembaga, Bupati Sumedang, Bapak Haji Doni Ahmad Munir, Bupati Wali Kota yang hadir secara langsung maupun secara virtual, serta segenap Forkompinda Kabupaten Sumedang, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, para orang tua Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32 tahun 2005, serta Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-32 tahun 2025. Bhinneka Nara Eka Bakti. Terlebih dahulu kita dengan tiada hentinya memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir dalam acara yang sangat penting, yaitu pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32 tahun 2025. Setelah pelantikan ini dan pelantikan baru saja selesai, maka alumni Angkatan 32 resmi telah menjadi Pamong Praja Muda. Terlebih dahulu juga saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Presiden, karena Bapak Presiden sedianya semenjak minggu yang lalu berkenan untuk hadir, bukan hanya hadir untuk melantik, tapi juga beliau berkenan untuk memberikan arahan khusus kepada seluruh calon Pamong Praja. Namun sampai dengan kemarin pagi juga beliau masih tetap konsisten untuk hadir, dan kemudian sore hari kita berkabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan datang ke Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini di kawasan kita ASEAN sedang terjadi konflik yang sangat penting dan mendesak, yaitu adanya konflik bersenjata di Thailand dan Kamboja. Dan ini konflik yang sangat jarang terjadi di kawasan ASEAN yang dikenal saat ini aman dan damai. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ketua ASEAN. Dan setiap konflik seperti ini antar negara selalu diselesaikan dengan cepat dengan mekanisme ASEAN. Sehingga Perdana Menteri Malaysia sebagai ketua ASEAN berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Thailand dan Kamboja, dan beliau pada
siang sore ini direncanakan untuk hadir datang langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Sehingga Bapak Presiden yang sangat mencintai IPDN dan ingin hadir langsung, saya bertemu langsung juga dengan beliau. Tadinya kita meminta untuk pelantikan saja, beliau ingin memberikan pengarahan. Namun karena adanya tugas yang sangat mendesak ini, sehingga dengan permohonan maaf dan segala kerendahan hati, terutama kepada orang tua, hari ini pelantikan tetap dilaksanakan dengan dimandatkan kepada saya selaku Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan terbesar di Indonesia memiliki sejarah panjang. Didirikan tanggal 17 Maret 1956 oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno, saat ini IPDN telah memiliki 3 fakultas. Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat yang tersebar pada 8 kampus IPDN, yaitu kampus pusat di IPDN Jatinangor yang kita cintai ini, juga ada kampus IPDN Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan juga ada kampus untuk program magister dan doktoral di IPDN Jakarta. Total alumni yang sudah ada adalah sebanyak 41.322 orang. Selain program studi sarjana terapan ilmu pemerintahan, program doktoral sudah menghasilkan sebanyak 179 lulusan dan magister 2.214 orang. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan bahwa IPDN lah kawah canda di muka bagi para pamong praja muda yang dididik untuk menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional, motor penggerak birokrasi, dan sekaligus juga saya mengharapkan akan menjadi agen perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Presiden dalam beberapa kali diskusi dengan saya selalu menyampaikan beliau mempelajari dalam berbagai literatur tentang empire atau negara-negara besar yang bisa bertahan di atas 200 tahun, itu selalu ditemukan 3 unsur. Unsur pertama adalah adanya militer yang kuat untuk menjaga negara dari gangguan luar negeri, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri, serta aparatur sipil negara yang profesional agar dapat menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan untuk menciptakan para ASN yang profesional untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini, baik pusat maupun daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dan negara demokrasi nomor 3 di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Tidak mudah untuk mengelola administrasi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itulah, maka salah satu program yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan
para lulusan IPDN, selain 4 tahun pendidikan, yang pendidikan itu tidak sekedar hanya dididik secara akademik, tapi juga ada nilai atau penilaian untuk mental, ideologi karakter, pembangunan karakter, serta juga kemampuan fisik yang prima untuk bekerja di semua medan yang ada di Indonesia. Kita ada pulau, ada gunung, ada kota, ada desa, ada hutan, dan semua harus siap untuk ditempatkan di semua medan tersebut. Memerlukan kemampuan yang paripurna, kemampuan intelektual yang baik, kemampuan fisik yang baik, karakter dan mental ideologi yang baik. Hari Rabu yang lalu, saya sudah melaksanakan wisuda bagi program doktoral, program magister, dan juga sarjana ilmu terapan sebanyak 1.110 yang saat ini kita lantik. Saya sudah pernah menyampaikan dalam wisuda yang lalu bahwa wisuda yang kita laksanakan hari Rabu adalah menandai bahwa para praja menjadi calon pamong praja dan saat ini sudah menjadi pamong praja, menjadi dilantik, tidak hanya bekerja secara profesional, secara praktisi, tapi juga memiliki kemampuan sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan. Oleh karena itulah IPDN diberikan gelar akademik, yaitu sarjana terapan ilmu pemerintahan. Hal ini sesuai dengan artinya kalau hanya berteori tanpa menjadi kebijakan, itu hanya untuk sekedar wacana akademik. Tapi membuat kebijakan tanpa didasari kepada teori, kepada data, kemampuan ilmiah, itu untung-untungan. Yang terbaik, best scenario, setiap pembuat kebijakan memiliki kemampuan saintifik, kemampuan berpikir ilmiah yang didasarkan pada basis data dan teori-teori yang sudah teruji. Oleh karena itulah, selama 4 tahun dididik di IPDN ini, adik-adik yang dilantik ini harus siap dengan kemampuan sebagai seorang praktisi di lapangan, tapi juga memiliki kemampuan intelektual sebagai ilmuwan dengan kemampuan metodologi yang diajarkan. Setelah pelantikan ini, para pamong praja ini akan ditempatkan di seluruh Indonesia dan harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Apakah siap untuk ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia? Ya, harus siap, karena itulah memang kontraknya. Ya, ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia, kita harus siap. Masih banyak perjalanan panjang sampai dengan pensiun. Mungkin lebih dari 30-40 tahun. Dan salah satu yang kita harapkan adalah untuk memperkuat kemampuan adik-adik semua. Saya sudah bekerja sama dengan LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan yang dikelola Kementerian Keuangan, untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan alumni IPDN ke luar negeri dengan tujuan tanpa bermaksud merendahkan perguruan tinggi di dalam negeri. Di luar negeri akan dapat 3, yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, anti korupsi, tepat waktu, dan lain-lain. Sehingga diharapkan nanti kembali dari sekolah di luar negeri dengan beasiswa LPDP,
kita mengharapkan yang kembali nanti akan menjadi motor penggerak agen perubahan yang bisa mempengaruhi teman-teman kerjanya. Sampai dengan tahun 2024, semenjak program LPDP dimulai, dari tahun 2021 sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat untuk mengambil S2 di luar negeri. Tahun 2025 ini 27 yang sebentar lagi akan berangkat ke luar negeri. Tapi target tahun 2026 kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP. Harapan saya dengan adanya pengiriman beasiswa ke luar negeri ini sekali lagi akan dapat selain menambah jaringan internasional, menambah ilmu dan wawasan, dan juga bisa membawa kultur yang baik di Indonesia. Negara-negara yang sudah maju melakukan hal yang sama. Kita melihat Singapura bisa berubah karena adanya program-program beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri semenjak tamat SMA. Tiongkok lebih maju lagi. Anak-anak terbaik lulusan SMP disekolahkan ke luar negeri negara maju pada saat mereka SMA. Mereka berhasil di SMA, dibeasiswakan lagi. S1, S2, S3, dan gelombangnya besar, puluhan ribu. Ketika kembali, kita melihat bagaimana Tiongkok melompat dalam bidang teknologi. Ada electric vehicle, kendaraan listrik misalnya, salah satu termaju di dunia saat ini. High speed train seperti WUS ya, adalah salah satu yang tercepat di dunia. Belum lagi teknologi-teknologi yang lain. Harapan kita dengan pengiriman sebanyak-banyaknya, sekali lagi anak-anak kita ke luar negeri, mereka akan dapat wawasan yang lebih luas, wawasan internasional, jaringan internasional, dan kemudian membawa kultur yang baik, sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang 4 juta orang. Dan 4 juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, disitulah pesan kita kepada adik-adik semua. Saya sudah sampaikan dalam wisuda yang lalu, banyak yang jatuh pada saat tes bahasa Inggris. Oleh karena itulah saya menambah kurikulum bahasa Inggris untuk di IPDN, kurikulum TOEFL dan IELTS dan modul LPDP. Saya sudah pesan pada Pak Rektor. Dan kemudian khusus untuk tahun ini sudah terdaftar sampai dengan penutupan yang lalu 18 Juli 2025 yang mendaftar sudah lebih dari 31.000 untuk masuk IPDN. Yang diterima tahun depan hanya 1.016. Jadi lebih kurang 3% saja. Jadi yang masuk adalah anak-anak yang memang anak-anak yang terpilih. Dengan menambah program-program bahasa tersebut, saya berharap nanti akan menambah sebanyak-banyaknya yang berangkat ke luar negeri. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi. Saya tahu bahwa adik-adik ini yang dilantik hari ini adalah lulusan tes tahun 2021. Dan 10 yang terbaik saya sudah bertemu langsung adalah anak-anak orang-orang biasa. Bukan anak-anak orang besar. Juara 1 yang tadi saya berikan kalung, medali, Suwandi, berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara, itu adalah anak tukang bakso. Yang lainnya
ada anak petani yang 10 besar di sana. Ada juga anak-anak yang dari ASN, Eselon 4, dan lain-lain. Ada yang buka warung kelontong orang tuanya. Artinya rekrutmen tahun 2021 dilaksanakan secara benar dan baik. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada institusi IPDN juga. Karena dengan gambaran siapa yang lulus, ternyata anak orang biasa, berarti sistem belajar mengajar di IPDN sangat baik. Karena bisa memilih orang dengan kemampuan, bukan karena faktor orang tuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kepada Bapak Presiden yang banyak memberikan dukungan kepada IPDN, segenap menteri, pimpinan lembaga. Terima kasih banyak kepada Gubernur Jawa Barat yang telah banyak memberikan perhatian kepada IPDN, Bupati Sumedang dan Forkompinda juga saya tahu banyak memberikan perhatian kepada Sumedang, kepada IPDN. Dan spesifik saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kepala daerah yang telah membantu baik moral maupun material, terutama yang material. Itu banyak yang sudah memberikan dukungan-dukungan sehingga IPDN ini bisa terus survive dan terus maju. Dan saya berharap silakan kalau ada yang mau mendukung terus-menerus, saya tidak akan pernah marah gitu. Terima kasih banyak kepada seluruh sivitas akademika IPDN sehingga program belajar mengajar dapat berjalan baik. Dan kepada orang tua juga, inilah hari yang berbahagia bagi kita semua, hari yang berbahagia bagi Praja yang sekarang menjadi pamong 4 tahun di tempat ini tidak mudah, lulus, alhamdulillah. Dan kemudian kepada orang tua, ini menjadi kebanggaan melihat putra-putri, saudara, keponakan berdiri di sini dengan pakaian kebesaran dan kemudian dilantik dan terus didukung paling tidak secara moral pada saat mereka bekerja nanti di lapangan. Kepada seluruh kepala daerah saya titipkan para pamong praja lantik ini nanti akan disebar di seluruh Indonesia dan sengaja hari ini tidak dilakukan sumpah jabatan atau sumpah sebagai pamong karena nanti yang akan melakukan sumpah itu dan mengangkat adalah para kepala daerah. Saya titip agar mereka dapat terus konsisten dengan idealisme mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sekali lagi sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Dan IPDN ini adalah milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada yang dilantik dan keluarga minta maaf. Beliau tidak bisa langsung hadir karena tugas kenegaraan yang sangat penting. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita dapat menjalankan tugas-tugas kita. Saya doakan adik-adik semua nanti dapat sukses di lapangan, sukses belajar, sukses juga di lapangan. Dan terakhir tentunya kita mendoakan bahwa Presiden kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan petunjuk dari Allah SWT untuk dapat terus memimpin bangsa Indonesia untuk maju menjadi negara yang maju, Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Om Shanti 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 Om. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Siap. Gerak. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan dan kegiatan berikutnya. Kerjakan. Kerjakan. Penghormatan. Hormat! Rat! Tegak! Rat! Inspektur upacara kembali ke mimbar kehormatan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berhimpun di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 32, lulusan IPDN tahun 2025 oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami memohon kehadirat-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk meneguhkan komitmen kami dalam membangun negeri, memperkuat persatuan, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, bimbinglah para pamong praja muda lulusan IPDN ini, agar mereka menjadi aparatur pemerintah yang berintegritas, profesional dan berakhlak mulia. Tumbuhkanlah dalam diri mereka semangat pengabdian kepada bangsa, ketulusan dalam melayani masyarakat, serta kecintaan yang mendalam terhadap tanah air. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi kekuatan, anugerahkanlah kepada para pemimpin negeri ini beserta seluruh jajaran pemerintahan kekuatan lahir dan batin, kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang maha penjaga, lindungilah negeri kami Indonesia tercinta dari segala bencana, perpecahan dan fitnah. Kokohkanlah persatuan dan kesatuan bangsa kami dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang bernadaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimohon berdiri. Himne Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bakti. Nusa dan bangsa.
Hadirin disilakan duduk kembali. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Acara dilanjutkan dengan selebrasi Angkatan 32 dan Victory. Siap! Gerak! Wahai Pamong Praja Muda, selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Are you ready? Are you ready? Get ready! Darahku dari Ibu Pertiwi, jiwaku dari Banglayang, ragaku untuk negeri. 4 tahun kami dibina di bumi Praja, bahwa kami terlahir untuk melayani, tegak lurus membangun negeri. Who are we? Adi Mukti Prata, ayo! Pamong Praja Muda. Tunjukkan siapa kita.
Hadap, serang kanan. Hadap, serang kiri. Bang! Bineka! Nara! Eka! Bakti!